Pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga Anda selalu sehat dan senang sekali. Kami bisa hadir menjumpai Anda pada program Banyuwangi Dalam Berita. Bersama saya Bima Dirga, beragam informasi teraktual dari sejumlah wilayah di Banyuwangi akan kami hadirkan untuk menemani aktivitas Anda. Inilah Banyuwangi Dalam Berita selengkapnya. Baik pemirsa, sebuah toko kelontong di kawasan Blembeng Sari disatroni pencuri pada Sabtu akhir pekan lalu. Pelaku yang merangsak dengan menjebol papan pintu triplek pembatas berhasil menggondol beberapa selop rokok bernilai jutaan rupiah milik korban. Detik-detik pelaku ketika beraksi pada dini hari itu pun sempat rekam kamera CCTV. Pemirsa, inilah detik-detik rekaman CCTV aksi pencurian di toko kelontong milik Joko Haryono yang berada di Dusun Kedunen, Desa Bomo, Kecamatan Blimbing Sari pada Sabtu akhir pekan lalu. Nampak pelaku berperawakan kurus bercelana pendek serta mengenakan kaos lengan panjang tersebut mondar-mandir sembari menyalakan senter yang dibawanya. Pelaku diduga sedang mencari target sasaran dengan bantuan sinar cahaya senter yang diletakkan pada keningnya ketika pertama kali masuk ke dalam toko. Tidak butuh waktu lama bagi pencuri ini untuk menggondol sejumlah selop rokok yang sudah ia incar sebelumnya. Diketahui pelaku masuk dengan menjebol triplek pembatas yang berada di belakang toko. Diduga kuat dirinya beraksi sendiri saat jalanan di sekitar toko sepi dan pemilik sedang tertidur pulas. Aksi ini dilakukan saat dini hari dan toko memang tidak pernah dijaga oleh sang pemilik. Sehingga pelaku dengan mudah menggondol beberapa selop rokok yang nilainya mencapai 4 juta rupiah. Sementara itu menurut korban Joko Haryono, dari rekaman CCTV yang memperlihatkan pelaku, ia tidak mengenali sosok tersebut. Atas kejadian tersebut ia sudah melaporkan ke pihak kepolisian, namun belum mendapatkan respon dan belum mendapatkan kabar sama sekali. Di maling ada habis dibobol sama maling ini. Pokoknya sekitar jam 2 pagi malam Sabtu itu. Nggak ada yang jaga di sini, memang sepi. Apa yang diambil? Yang diambil rokok sama juga uang. Perkiraan sekitar 3 sampai 4 juta itu. 4 juta. Oh, malingnya lewat mana, Pak? Ini lewat yang pintu belakang ini, karena ada pintu yang tak palang sekarang. Dia lewat dari situ. Enggak mengenali sama orangnya. Sudah lapor ke pihak kepolisian? Sudah lapor, sudah. Tapi untuk tanggapannya belum ada ini masih. Belum ada kabar ya? Belum ada kabar dari kepolisian. Menurut Wardoyo, salah satu tokoh masyarakat sekitar, tidak hanya toko milik Joko Haryono yang pernah dibobol maling. Aksi dan target serupa, yakni mengambil rokok di toko kelontong juga pernah dialami toko lain. Hal ini cukup meresahkan mengingat toko lain kini merasa terhantui atas peristiwa pencurian yang kerap kali terjadi di wilayahnya. Dirinya pun meminta agar polisi segera menangkap pelaku yang sudah dilaporkan oleh kerabat korban dengan membawa barang bukti CCTV milik Joko Haryono. Memang benar. Di sini ada pencurian rokok. Jadi di Dusun Kedunen ini, Desa Bomo, sering terjadi pencurian rokok di toko-toko. Ya kayaknya sih memang rokok-rokok itu yang dijarah. Jadi selama ini di desa kami sangat resah, Pak. Sudah berulang kali. Selama ini setahu saya belum ada yang melaporkan di kepolisian. Baru ini yaitu ada rekaman CCTV dan harapan kami sebagai tokoh masyarakat, pihak dari kepolisian cepet-cepetlah menangani masalah pencurian ini. Jadi biar masyarakat khususnya Dusun Kedunen biar enggak terlalu resah dengan adanya pencurian rokok-rokok seperti ini.
Saat ini kasus tersebut sudah ditangani unit reskrim Polsek Rogo Jampi. Hingga saat ini polisi masih memburu pencuri spesialis toko kelontong yang meresahkan para warga Kecamatan Blimbing Sari dalam beberapa minggu belakangan ini. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan. Baik pemirsa, TNI Polri ajak masyarakat Banyuwangi budayakan menyanyikan lagu kebangsaan setiap hari pada jam tertentu yakni pada pukul 10 pagi. Hal ini digelar untuk memberikan rasa patriotisme kepada nusa dan bangsa. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya serentak di seluruh jajaran. Pertama kali dilakukan di Mapolresta Banyuwangi, sebagaimana untuk menjadi percontohan bagi seluruh elemen masyarakat. Pemirsa, setiap jam 10 pagi, polisi dan TNI menggelar kegiatan menyanyikan lagu kebangsaan yakni Indonesia Raya. Hal ini dilakukan berupaya untuk memberikan rasa patriotisme kepada nusa dan bangsa. Kegiatan ini dilakukan pertama kali di Mapolresta Banyuwangi pada Senin 31 Januari 2022. Jajaran Polsek, Koramil dan Posal pun menggelar aksi yang sama. Masyarakat yang juga berada di ruangan pelayanan SIM, SKCK, dan ruang tahanan pun turut serta menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol Nasrun Pasaribu bertekad menjadikan instruksi Kemenpan RB ini sebagai budaya yang setiap hari dinyanyikan oleh seluruh masyarakat Banyuwangi. Karena Polresta Banyuwangi berkomitmen untuk mengkampanyekan menyanyikan lagu Indonesia Raya ini hingga perkampungan. Untuk mengawali rutinitas kegiatan ini, Kombes Pol Nasrun Pasaribu akan memulai membiasakan dari lingkup Polresta Banyuwangi. Apabila pada pukul 10 waktu Indonesia Barat ada anggota polisi yang kebetulan di sekitarnya mengibarkan bendera merah putih, maka diwajibkan untuk mengambil sikap sempurna dan memberikan tanda hormat. Senada dengan Kapolresta, Dandim 0825 Banyuwangi, Letkol Kavaleri Eko Julianto Ramadan mengungkapkan bahwa kebiasaan ini harus dimulai dari tubuh Polri dan TNI. Sebagai figur pelindung, pelayan masyarakat, sekaligus simbol kedisiplinan, tentara dan polisi harus memberikan contoh yang sempurna. Kedepannya Kodim akan membiasakan hal ini hingga ke sekolah-sekolah. Letkol Eko menilai membiasakan hal yang baik sangatlah mudah untuk dilakukan sejak dini. Tentunya dengan terbiasa menyanyikan Indonesia Raya, diharapkan bisa menumbuhkan sikap patriotisme dan nasionalisme di kalangan pelajar. Satu dua hari mungkin tidak berdampak, tapi kalau ini dilaksanakan secara kontinu, tumbuh rasa patriotisme, nasionalisme di masyarakat, tentunya ini sama-sama kita menjaga NKRI ini. Hal ini sudah dimulai dari Polres, akan diikutin dan Kodim, Lanal, semua elemen masyarakat. Harapannya semua bisa melaksanakan itu. Hal yang kecil kita berdiri sikap sempurna menyanyikan lagu Indonesia Raya beberapa menit, ini sudah menimbulkan jiwa nasionalisme kita. Jadi kalau ada apa-apa di masyarakat, tujuannya satu, kerangka besarnya satu, NKRI, menjaga NKRI, itu saja. Melalui Babinsa apakah nanti mungkin dikampanyekan di sekolah-sekolah nih? Ya, kita akan kampanyekan di sekolah-sekolah, tapi ini kita mau ngasih contoh dulu. Karena kalau kita ngomong nggak ngasih contoh itu agak sulit. Tapi kalau kita sudah melaksanakan, nanti mulai dari polisi, dari Polri, TNI-nya sudah mau, nanti ke instansi pemerintah, kita merambah ke sekolah-sekolah. Mulai anak-anak itu biasanya membangun jiwa nasionalisme itu lebih mudah dibanding yang sudah dewasa. Dan satu hal lagi, ini bisa menjaga, kadang-kadang anak-anak itu lebih dewasa sebenarnya make gadget daripada kita yang sudah tahu ya NKRI mereka itu banyak sekali masukan yang nggak jelas. Nah, yang kecil-kecil ini bisa membimbing mereka ke arah jalan yang benar, jalan yang sesuai dengan aturan yang benar. Berbeda halnya dengan Kodim dan polisi, Lanal Banyuwangi akan memprioritaskan budaya menyanyikan lagu Indonesia Raya di kelompok nelayan.
Bahkan nantinya akan dikomunikasikan dengan pihak pelabuhan untuk mengimplementasikan kepada penumpang kapal. Sudah menjadi ciri khas ya, kalau di Angkatan Laut itu kita punya namanya tiang gapel. Tiang gapel itu tiang yang diambil dari kapal itu sudah kita laksanakan setiap hari. Jadi ada upacara penaikan dan penurunan bendera dengan instruksi dari Pak Menteri ini yang kita laksanakan setiap jam 10, tapi kalau kita laksanakan di TNI Angkatan Laut sendiri jam 8 kita laksanakan tetap. Yang semestinya kadang kita pakai fluid ya, tradisi Angkatan Laut. Mulai hari ini nanti tadi kita laksanakan dengan mengumandangkan lagu Indonesia Raya. Jadi kita harapkan para masyarakat di sekitar Lanal khususnya nanti kedepannya kita akan sosialisasikan ke Babin Potmar, ke nelayan-nelayan di sekitar Banyuwangi, di pos-pos. Sudah saya instruksikan juga mulai hari ini tadi untuk dilaksanakan pengibaran benderanya di kumandangkan dengan Indonesia Raya. Jadi nanti biar mengedukasi para nelayan-nelayan di pesisir terutama, nanti mungkin 1 hari 2 hari mereka akan kaget. Jadi suatu saat nanti akan menjadi kebiasaan karena instruksi dari Pak Menteri kemarin kan sesuatu yang kita ulang-ulang terus itu kan menjadi doktrin yang baik di masyarakat, sama kayak terorisme yang kemarin disampaikan akan terus-menerus dan menjadi doktrin. Mudah-mudahan ini menjadi doktrin yang baik khususnya di masyarakat. Yang di contohnya di Blimbing Sari itu kan mereka di depannya sudah kapal-kapal nelayan semua. Mungkin kita pada saat mengibarkan bendera kita instruksikan, Pak tolong berhenti sebentar. Sehari 2 hari mereka kaget. Mudah-mudahan ke depannya akan menjadi kebiasaan yang baik buat masyarakat termasuk penumpang kapal. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan. Baik pemirsa, tumpukan limbah medis bekas tes PCR dibuang ke laut Selat Bali, Banyuwangi, Jawa Timur pada Senin siang. Dari hasil temuan ini, polisi langsung melakukan penyelidikan dan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan setempat. Lantaran tidak selayaknya limbah medis dibuang ke laut yang membahayakan kesehatan. Pemirsa, imbas dari pembuangan sampah medis rapid test antigen di Selat Bali bisa merusak ekosistem bawah laut. Salah satu pembudidaya terumbu karang mengeluh karena sampah medis tersebut banyak yang menyangkut di terumbu karang. Hal tersebut dikeluhkan oleh Daniel, salah satu warga yang sempat memviralkan video sampah medis di sekitar Pantai Kapuran, Desa Ketapang, Kecamatan Kalipuro, Banyuwangi. Daniel mengungkapkan, sampah-sampah medis saat ini banyak yang mengapung di atas laut. Sampah medis ini berupa bekas alat yang digunakan untuk mendeteksi gejala COVID-19, yakni rapid test antigen. Tidak hanya mencemari lautan, pada video viral yang direkam oleh Daniel juga menunjukkan sampah medis berserakan di tepian pantai. Disinyalir bahkan ada beberapa lokasi yang digunakan untuk membuang sampah medis. Namun, Daniel tidak mengetahui siapa oknum yang sengaja membuang sampah berbahaya tersebut. Daniel berharap agar oknum yang tidak bertanggung jawab tersebut bisa segera menyadari bahwa perbuatannya bisa merusak lingkungan dengan membuang sampah medis seenaknya. Selain merusak lingkungan, sampah medis ini juga mengandung racun berbahaya bagi makhluk hidup di lautan. Sampah yang tergolong berbahaya ini viral beberapa hari yang lalu di media sosial, khususnya di Banyuwangi. 2 video viral tersebut mengabadikan banyaknya sampah medis berserakan di sepanjang pantai Selat Bali. Daniel pun mengaku mengabadikan banyaknya sampah medis bekas rapid test antigen yang mengambang di sepanjang pantai pada hari Minggu 30 Januari 2022 lalu. 2 video tersebut merekam adanya sampah medis bekas rapid test antigen penumpang yang akan menyeberang ke Pulau Bali. Video pertama berdurasi 30 detik menunjukkan adanya rapid test kit yang terdiri dari ribuan cotton bud rapid test antigen yang mengambang. Sementara video kedua terdapat beberapa rapid test antigen kit yang dibuang dan dibakar di pinggir pantai. Yang pertama adalah begitu nyampainya ada berita tersebut, dari Pol Air langsung turun tangan ke lokasi untuk melakukan penyelidikan. Di mana hasil penyelidikan tersebut nanti kita lakukan gelar perkara, apakah dapat ditingkatkan untuk penyidikan atau tidak. Tetapi dengan dari penyelidikan ini akan kita memanggil orang-orang yang berkompeten terhadap pelaksanaan yang diduga menurut daripada berita tersebut adalah limbah.
Tetapi ini harus kita jadikan kepastian dan akan menjadikan turunkan tim ataupun ahli yang terhadap medis. Kita akan bekerja sama dengan kesehatan, akan bekerja sama dengan instansi terkait untuk dapatnya melakukan progres ataupun proses terhadap informasi tersebut. Ada hal ataupun SOP yang dilakukan. Yang pertama adalah sampah medis itu ada tempatnya. Yang selama ini keberadaan tersebut sudah ada penunjukan dari pemerintah. Di sanalah untuk tempatnya pelaksanaan daripada tempat pembuangannya limbah medis. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan. Menjelang perayaan Imlek Tahun Baru Cina, di Banyuwangi mulai bermunculan penjual pernak-pernik Imlek dadakan, seperti penjual barongsai mini hingga pakaian khas Cina. Mereka adalah penjual aneka pernak-pernik secara dadakan dan bukan dari Banyuwangi, melainkan warga pendatang yang datang ke Banyuwangi hanya karena sebuah momen acara. Pemirsa, seperti salah satu pedagang barongsai mini ini misalnya, warga Magelang yang baru datang ke Banyuwangi 2 hari yang lalu. Ardima bersama 2 rekan lainnya sengaja datang ke Banyuwangi untuk menjual pernak-pernik barongsai. Ia menjual barongsai mini dan barongsai ukuran sedang yang dapat dipakai di kepala anak kecil. Harga untuk barongsai ukuran mini hanya Rp20.000 dan untuk barongsai ukuran sedang harganya Rp80.000. Ardima bersama temannya berdagang barongsai mini di dekat pintu masuk jalan yang menuju ke Kelenteng Hotongbyo, Banyuwangi. Menurut Ardima, cukup lumayan berdagang barongsai mini di Banyuwangi. Sudah banyak dagangannya yang terjual. Barongsai Kecil 20, yang besar 80. 80. Mulai kapan Mas jualan? Kemarin. Sudah banyak yang beli atau gimana? Ya lumayan, ada aja. Ada aja ya? Iya. Dari mana ini Mas? Cirebon. Ia sudah lama tidak berjualan barongsai mini karena terdampak masa pandemi dan berharap dagangannya laris terjual di Banyuwangi. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan. Pemirsa, pekerjaan menjadi tukang sampah selalu identik dengan kaum lelaki. Namun siapa sangka seorang pelajar sekolah kejuruan asal desa Jajak, Kecamatan Gambiran justru mengubah paradigma tersebut untuk nyambi jadi tukang sampah sebelum berangkat sekolah. Berbekal niat untuk meringankan beban orang tua, gadis remaja satu ini tumbuh dalam kubangan sampah sejak di bangku sekolah dasar. Pemirsa, sejuknya udara pagi dicampur suara motor roda 3 berbak terbuka sudah menjadi teman tersendiri bagi remaja putri yang satu ini. Keliling kampung untuk mengambil sampah sudah menjadi rutinitas pelajar sekolah menengah kejuruan asal Dusun Kerajaan, Desa Jajak, Kecamatan Gambiran di tengah hangatnya mentari pagi. Inilah Sela Yunita Sari, remaja 18 tahun sang pengubah paradigma tukang sampah yang selalu identik dengan kaum Adam. Kisah perjuangan hidup anak dari pasangan Suhermanto dan Suryati ini patut menjadi contoh bagi remaja saat ini. Berbekal niat untuk meringankan beban kedua orang tua, berkutat dengan kubangan sampah sudah menjadi profesi sampingan bagi Sela sebelum berangkat ke sekolah. Hal ini sudah dijalani Sela semenjak kelas 4 SD saat menemani sang ayah yang juga berprofesi sebagai tukang sampah keliling. Namun setelah ayahnya memutuskan untuk buka bengkel, akhirnya Sela memberanikan diri untuk meneruskan profesi sang ayah. Keahlian mengendarai roda 3 milik pengelola TPS tempatnya bekerja yang ia dapatkan saat menjadi asisten sang ayah, nyatanya mampu menopang biaya sekolah Sela hingga saat ini. Meski kerap mendapatkan cemoohan dari teman sebayanya, namun remaja yang kini duduk di kelas 11 SMK Muhammadiyah 9 tersebut tidak pernah malu. Justru hal itu menjadi asupan Sela dalam menambah semangat kerjanya agar sekolah tidak putus di tengah jalan.
Mengingat kedua adiknya yang kini sudah sekolah di bangku sekolah dasar masih membutuhkan banyak biaya. Untuk 1 bulannya, Sela mendapatkan upah sebesar Rp30.000 per satu rumah. Dalam sebulan, Sela bisa menghasilkan 1 juta lebih dari 30 pelanggan yang ia servis. Meski tidak sedikit pelanggan yang merapel 2 hingga 3 bulan pembayarannya, namun Sela tidak pernah mengeluh akan hal itu. Yang terpenting, kepuasan pelanggan menjadi moto pekerjaan yang ia tekuni saat ini. Asal mulanya niku orang tuanya itu nggak ngambil sampah, Pak. Cari kroto, cari jangkrik, cari belut. Pas itu ada tawaran disuruh ambil sampah. Itu sekarang ambil sampah. Sela membantu mulai kelas berapa? Kelas 2 SD. Jam 5, setengah 6 niku ambil mulai. Terus setelah itu bantu ngurusi adik ya. Terus Sela kelas berapa? Kelas 2 SMK. SMK ya. Nyapa teman-temannya. Nggak pernah diolok-olok atau gimana? Ya pernah kelas 1 MTS. Diolok-olok gitu. Iya. Tapi Sela gimana perasaannya? Ya gimana, Pak? Dia nelongsong kan. Ngebahagiain orang tua. Terus mungkin cita-citanya apa? Jadi orang sukses. Jika lulus nanti, Sela sebenarnya ingin melanjutkan ke jenjang kuliah. Namun, mimpi itu mungkin akan disimpan rapat sementara. Dirinya sadar, biaya kuliah tidak seperti membeli nasi pecel. Untuk itu, setelah lulus nanti, ia akan mencari pekerjaan yang menurutnya cukup untuk mengcover biaya kuliah. Mengingat kedua adiknya akan menjadi tanggung jawab tambahan oleh remaja yang kini magang di Kasium Polsek Gambiran tersebut saat keduanya membutuhkan biaya untuk sekolah. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada kali ini. Dan jangan lupa untuk tetap patuhi protokol kesehatan, yakni 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Saya Bima Dirga, serta kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa.